Kita punya persediaan kantong darah yang cukup untuk transfusi. Jika operasinya selesai dan pasien bisa bertahan, mungkin akan dibutuhkan satu kantong tambahan lagi. Baiklah. Aku mengangguk singkat untuk menanggapi penuturan seorang dokter bedah umum yang membantuku di dalam ruangan. Pandanganku masih tetap fokus pada titik pendarahan di kepala Elliot yang sedang kutangani. Mati-matian aku berusaha untuk tetap tenang dan bergerak dengan sangat hati-hati, menggunakan alat bedah di kedua tanganku untuk memastikan semua saraf vital di kepala Elliot tidak mengalami masalah yang lebih jauh dan tak akan ada pendarahan yang terjadi lagi di sana. Sulit untuk menyangkal bahwa sebenarnya rasa berdebar terus menghantuiku. Sempat beberapa detik aku merinding dan darahku berdesir dengan sangat cepat, ketika aku membayangkan kemungkinan terburuk dari apa yang aku lakukan saat ini. Dok. Aku, 3 perawat, dan 2 dokter yang ada di sekeliling ranjang operasi, menoleh ketika mendengar suara yang muncul dari arah pintu yang baru saja terbuka. Kami melihat seorang dokter bedah umum yang tadi membawa satu korban kecelakaan ke koridor lain, kini tergesa-gesa berdiri di ambang pintu. Pasien korban kecelakaan yang satu lagi, sekarang berada di unit nomor 2B. Kami membutuhkan bantuan dokter saraf untuk ke sana. Satu dokter saja, katanya. Apa yang terjadi? Tanya Dr. Gilbert yang sejak tadi berada di sisi ruangan untuk membantuku melakukan operasi kepada Elliot. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi soal kerusakan saraf di otaknya. Pusat vital pada parietal pasien retak parah, batang lehernya patah, otaknya nyaris keluar, sementara organ dalamnya mengalami kerusakan yang sangat masif. Pasien telah tewas. Dr. Gilbert meminta rekanku yang juga merupakan residen bedah saraf untuk segera ikut dengan dokter itu. Aku yang masih berdiri di samping ranjang Elliot pun tertegun susah payah. Informasi dari dokter barusan bahwa pasien yang mengalami kecelakaan bersama Elliot telah tewas, sungguh membuatku kembali panik dan takut. Bagaimana jika aku gagal melakukan ini? Bagaimana jika aku tidak bisa menyelamatkan Elliot? Bagaimana jika Elliot ikutan tewas juga? Pertanyaan-pertanyaan itu kian bermunculan di kepalaku. Mataku mulai terasa panas ketika terpaku menatap wajah Elliot yang pucat dan tak berdaya di atas ranjang. Tanpa kusadari, jemari tangan kiriku sedikit bergetar seperti mengalami tremor, bersamaan dengan jantungku yang berdebar cepat. Lily, panggil Dr. Gilbert. Dengan kedua mataku yang sudah berkaca-kaca, aku menatap Dr. Gilbert. Kulihat dokter senior itu menggeleng sambil menatapku dengan penuh keseriusan, memperingatiku untuk tidak mengacaukan operasi ini. Ingat apa yang aku bilang. Kau hanya akan membunuh suamimu dalam operasi ini jika kau panik, tegurnya. Aku menggigit bibir bawahku sendiri di balik masker yang kupakai. Setelah memberi jeda hampir 1 menit untuk memaksakan diri agar tetap tenang dan fokus, aku pun bisa melanjutkan operasi ini lagi. Mataku kembali tertuju pada bagian kepala dan leher Elliot yang harus aku tangani, aku juga berkonsentrasi berpikir untuk mengelola tindakan medis. Sementara dalam hati, aku terus berdoa dan berharap agar aku bisa menyelesaikan ini dengan baik. Jam demi jam berlalu, aku masih terus berkutat menggunakan alat bedah dengan telaten. Beberapa kali aku tidak sadar telah meneteskan air mata, tetapi beruntungnya seorang perawat peka dan langsung membantu menyeka air mataku dengan tisu agar jangan sampai menghalangi pandanganku. Jaringan vital di leher dan kepalanya telah tertangani, kataku setelah melakukan ini lebih dari 3 jam, lalu menatap layar besar di sisi ruangan yang menampilkan hasil ronsen tengkorak Elliot, memastikan tak ada bagian yang terlewat. Bagus, Lily, kata Dr. Gilbert. Dokter bedah umum yang bersamaku, langsung menatap selang yang terhubung dengan alat bantu napas maupun monitor yang mendeteksi denyut jantung Elliot. Dia berkata, denyut jantung normal, napas stabil, rongga dada masih bergerak sepadan. Syukurlah. Aku butuh penahan untuk menangani luka di pinggangnya, pintaku. Biar aku yang mencabut serpihan kaca di pinggangnya.
Kau gunakan ini untuk memastikan tidak ada kerusakan organ, jawab dokter itu sembari memberikan gunting bedah padaku sekaligus mengisyaratkan perawat untuk sedikit menurunkan lampu operasi. Aku mengangguk, lalu penanganan terhadap luka serius di pinggang kiri Elliot pun dimulai. Serpihan kaca yang menancap di pinggang Elliot benar-benar dalam. Butuh waktu hampir 2 jam untuk menangani semua itu. Aku terus berharap ini akan berhasil. Dan ketika waktu bergerak lewat dari 3 jam, akhirnya operasi untuk pendarahan besar di pinggang Elliot dapat teratasi. Membutuhkan jahitan yang lumayan banyak untuk menutup luka akibat tertancap serpihan kaca di pinggang Elliot. Kupikir ini sudah berakhir. Aku baru saja menatap Dr. Gilbert dengan kedua mataku yang berair namun juga berbinar, merasa sangat lega karena operasi ini benar-benar berakhir dengan lancar. Akan tetapi, selang 10 detik kemudian, tiba-tiba saja elektrokardiograf atau alat yang mendeteksi denyut jantung Elliot, berbunyi nyaring dan menunjukkan ritme grafik yang sangat tidak beraturan. Aku tentu panik. Jantung Elliot mendadak berdetak cepat, ritme napas yang terlihat di dadanya juga menjadi sangat tidak stabil. Pasien kejang, dok. Denyut jantungnya meningkat cepat, ujar perawat. Nyalakan pemindaian bagian kepala, biar aku periksa apakah ada pembekuan darah. Biarkan transfusi darah tetap berlanjut, kataku. Baik, dok. Dr. Gilbert menambahkan, Lily, tekan ventilatornya dan pastikan tidak ada masalah pada oksigen yang pasien hirup. Aku bergerak cepat untuk melaksanakan apa yang Dr. Gilbert katakan. Ketika aku baru saja memposisikan ventilator yang Elliot pakai untuk ditekan, denyut jantung Elliot melambat dan bunyi nyaring yang konstan langsung terdengar. Aku tertegun susah payah melihat grafik di monitor elektrokardiograf berangsur-angsur mulai lurus. Air mataku sudah menetes, tetapi aku berupaya untuk tetap optimis. Elliot harus selamat. Apapun yang terjadi, anak-anakku harus tetap melihat ayah mereka bernapas. Evan dan Ervin harus bisa merasakan pergi ke New York bersama ayah mereka. Aku melepas sarung tanganku, lalu menempatkan kedua telapak tanganku di bagian dada Elliot, menekannya berkali-kali dan melakukan CPR untuk berusaha mengembalikan detak jantungnya. Bernapaslah. Aku mohon. Bernapas dan tetaplah hidup, Elliot, ujarku sembari terus bergerak menekan dada Elliot. Lebih dari 3 menit berlalu, detak jantung Elliot masih belum kembali. Bunyi nyaring yang konstan dari elektrokardiograf masih terus menggaung di dalam ruang operasi itu. Telingaku berdengung lagi. Rasa panik yang mencuat, membuat lenganku lebih mudah terasa sakit dan lemas karena melakukan CPR tanpa henti. Dokter spesialis bedah umum yang sejak tadi berada di sampingku, mendorongku untuk bergeser setelah aku terpaksa berhenti menekan dada Elliot karena tidak kuat lagi. Pria itu mulai menggantikanku melakukan penanganan darurat. Tangisanku pecah. Aku menggenggam tangan Elliot dan sedikit menunduk ketika air mataku tidak bisa dihentikan sama sekali. Aku mulai putus asa dan malah berpikir bahwa aku tak punya harapan lagi. Apakah suamiku benar-benar akan pergi malam ini? Pikiran gilaku bahkan sudah memikirkan kalimat macam apa yang akan kukatakan pada Evan dan Ervin jika mereka menangis karena tidak melihat Elliot lagi, tidak bisa bermain dengan Elliot lagi, serta tidak bisa merasakan betapa jahilnya Elliot pada mereka. Elliot, ucapku di sela tangisanku. Bermenit-menit kemudian, CPR atau pijat jantung untuk mengupayakan jantung Elliot bisa kembali berdetak, kini dihentikan karena tak kunjung mendapatkan respons. Aku makin menangis dan terus menyebut nama suamiku. Lututku sangat lemas. Aku sudah hampir jatuh terduduk di lantai dan hampir melepaskan tangan Elliot yang kugenggam. Kau tega meninggalkanku. Bukankah kau mau membawaku pulang? Jika kau mati, aku tidak akan pernah meninggalkan kota ini dan tidak mau kembali ke New York selamanya. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah mau menginjakkan kakiku di New York lagi jika tidak bersamamu, Elliot. Tepat setelah aku menuturkan semua kalimatku barusan,
sebelum aku melepaskan genggaman tangan kiriku pada Elliot, tiba-tiba saja aku merasakan adanya pergerakan dari jemari suamiku itu. Aku mengangkat kepalaku yang tertunduk, lantas melihat jari tel unjuk Elliot bergerak sangat lemah menyentuh cincin yang aku pakai di jari manis tangan kiriku. Itu merupakan cincin kawinku dengannya yang memang selalu kupakai lagi semenjak dia menemukanku di Kansas. Aku sudah melepas cincin itu saat cuci tangan sebelum masuk ruang operasi. Tapi karena kalut dan buru-buru, aku benar-benar lupa menyimpannya di dalam tas dan malah tanpa sadar telah refleks memakai cincin itu lagi sebelum menggunakan sarung tangan. Sekarang, aku baru sadar ketika cincin itu seperti disentuh oleh Elliot. Beberapa detik kemudian, garis lurus di layar elektrokardiograf yang mendeteksi jantung Elliot, mulai bergerak lagi. Muncul grafik yang menunjukkan bahwa jantung Elliot kembali berdetak. Alat bantu napas yang dia gunakan juga kembali terhirup. Dia hidup. Aku tetap tercenung menatap jemari Elliot yang masih menyentuh cincinku. Dengan perasaan lega yang langsung membuncah di dadaku sampai membuatku ingin jatuh, aku pun beralih menatap Dr. Gilbert yang berdiri di samping sisi lain ranjang Elliot. Dr. Gilbert menurunkan masker yang dipakainya, lalu tersenyum padaku dan berkata, "Operasinya berhasil. Maafkan aku karena selalu merepotkanmu. Aku berjanji akan membalas semua kebaikanmu dan Franz selama ini, Nek. Lily, aku justru senang bisa bersama anak-anakmu. Aku jadi tidak kesepian dan ada yang menemani. Lagi pula Franz sudah pergi keluar kota tadi pagi dan aku sendirian. Pokoknya, kau tenang saja. Selesaikan semua urusan yang kau miliki dulu, kudoakan semoga suamimu bisa selamat. Tidak perlu mengkhawatirkan Evan dan Ervin, mereka aman bersamaku." Aku tersenyum tipis mendengarkan penuturan Nenek Berta di seberang telepon. "Terima kasih banyak, Nek." Begitu selesai bicara dengan Nenek Berta, aku pun mengakhiri telepon dan beralih menatap Rick yang berdiri di hadapanku. Saat ini waktu menunjukkan pukul 5:30 pagi. Tampaknya Louis telah menghubungi Rick menggunakan ponselku yang kutitipkan padanya, lalu mengabari soal keadaan Elliot. Dengan begitu, ketika aku keluar dari ruang operasi beberapa menit yang lalu, aku melihat Rick yang menungguku. Dia bilang bahwa dia sudah datang sejak tengah malam. Sebelum pergi, dia mengetuk pintu unit apartemen Nenek Berta. Beruntung Nenek Berta membukakan, lalu dia minta tolong pada Nenek Berta untuk menjaga anak-anakku yang sedang tidur karena dia ingin pergi ke rumah sakit. Karena itulah, setelah mendengar penjelasan Rick, barusan aku menghubungi Nenek Berta menggunakan ponsel Rick untuk menjelaskan apa yang terjadi, lalu meminta tolong soal anak-anakku. "Bagaimana Pak Elliot?" tanya Rick kemudian. Dia menatapku dengan matanya yang basah, tetapi juga terlihat was-was. Aku menghela napas pelan dan sejenak membasahi bibirku dengan lidah. Kuharap dia menyadari kalau mataku sendiri pun masih sangat merah, bengkak, dan sungguh sembab. Selain karena banyak menangis, pun juga karena aku belum tidur sama sekali semalaman penuh. Butuh berjam-jam untuk menyelesaikan operasinya, tapi Elliot belum sadar sama sekali dan keadaannya masih kritis. Sebentar lagi dia akan dipindahkan ke ruang ICU, jelasku. "Bolehkah aku melihatnya sekarang?" "Belum boleh. Keadaannya belum memungkinkan. Tapi kau mengobati Pak Elliot dengan benar, kan? Itu berarti Pak Elliot akan baik-baik saja, bukan?" "Rick, aku mengharapkan hal yang sama." Sekretaris sekaligus asisten pribadi Elliot itu terdiam menatapku. Beberapa saat kemudian, dia mendekat, lalu memelukku dan tiba-tiba saja menangis. "Pak Elliot," gumam Rick di sela tangisannya yang sesenggukan. Aku tentu terkejut dan bingung melihat Rick menangis begini. Namun, aku membalas pelukan Rick dan menepuk-nepuk punggungnya. "Hei, harusnya aku yang menangis. Kenapa malah kau?" tanyaku penuh perhatian namun juga keheranan. Walaupun Pak Elliot tukang perintah, suka marah-marah dan membentakku, dan kadang juga menyebalkan.
Tapi aku sudah menganggapnya seperti kakakku sendiri. Aku tidak mau dia mati. Tutur Rick. Kakak. Elliot lebih muda 3 tahun darimu, Rick. Tetap saja dia seperti kakakku, Nyonya. Tuan Michael dan Nyonya Claire sudah berangkat dari New York pukul 3 dini hari tadi. Jika mereka sampai di sini, apa yang harus aku katakan pada mereka nantinya? Aku pun menghela napas, lalu melepaskan pelukan Rick dan menuntunnya untuk duduk di kursi yang ada di sisi koridor. Dia pasti tak akan menangis terlalu lama. Aku tahu itu. Selain karena dia tidak mau terlihat payah, dia pastinya juga merasa sungkan jika menangis di hadapanku begini. Kuyakin tadi dia memelukku karena kelepasan setelah terlanjur meneteskan air mata. Selagi aku duduk bersebelahan dengan Rick, aku bermaksud menanyakan soal Louis padanya. Louis pasti ada di sini ketika tengah malam tadi Rick datang, tetapi entah kemana dia sekarang. Baru saja aku akan bertanya, seseorang muncul dari koridor di samping kursi yang aku dan Rick duduki. Aku pun menoleh dan sedikit mendongak, lalu mendapati kalau ternyata itu adalah Louis. Tangan kanannya yang semalam terluka, sudah diperban. Dia memandangiku dengan wajah tampannya yang agak pucat dan mata coklatnya yang terlihat cemas. Sudah selesai. Bagaimana operasinya? Elliot baik-baik saja, Dok. Tanya Louis. Sudah. Operasinya berhasil, tapi kondisi Elliot masih kritis, sehingga harus dipindahkan ke ICU. Kau penyebab semua ini terjadi, kata Rick tiba-tiba, memotong ucapanku. Aku pun memerhatikan Rick ketika dia berdiri dan menatap Louis penuh ketajaman, seperti marah. Itu cukup membuatku termenung. Aku tidak pernah melihat Rick setegas dan semarah ini. Tapi mengingat dia adalah orang kepercayaan Elliot sekaligus anak dari orang yang sangat dipercaya oleh Michael Wesley, aku dapat mengerti mengapa dia mendadak berapi-api. Rick berkata, ini salahmu. Kalau sampai Pak Elliot tidak selamat, kaulah pembunuhnya.